Halo guys, dalam channel kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menyusun judul proposal skripsi PAI yang energizer. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Angga Teguh Prasetyo di channel Anggawin. Kali ini kita akan membahas mereview judul proposal skripsi dari masing-masing mahasiswa PAI. Saya harapkan dalam pertemuan kali ini akan ada ide-ide yang lebih bagus dari judulnya masing-masing ya. Oleh karena itu kita simak dari pemaparan para mahasiswa. Silakan yang baru masuk ini ya. Langsung aja, ini judulnya siapa yang akan kita review? Nggak perlu sempurna, mungkin idenya nggak apa-apa. Idenya apa nanti kita kembangkan dari ide itu. Mungkin dari ini yang paling dekat ya, kira-kira sudah punya ide apa Mas? Atau yang sudah punya siapa? Nah ini kayaknya mau ngacung ya? Ya apa? Tentang internalisasi nilai-nilai moderasi. Ya, internalisasi Nilai-nilai moderasi Islam nilai-nilai moderasi Islam dan implementasinya pada pembelajaran PAI di SMP Suruh. Kameranya mungkin bisa didekatnya ya kan ya? Pembelajaran internalisasi nilai-nilai moderasi apa? Moderasi Islam pada pembelajaran PAI. Tulisannya kan Islam pada pembelajaran PAI di SMP. di SMP. Ya. Jadi biasanya kalau kita atau saya jadi dosen yang menguji skripsi, ya kan ya, itu selalu mempertanyakan yang pertama adalah konsep dari judul yang ditawarkan oleh mahasiswa. Ya. Sekarang kita lihat. Di sini ada kata-kata internalisasi. Kalau lebih serius lagi, ya, unsur internalisasi ini bagian dari namanya teori konstruksi sosial. Wah, kira-kira kan paham kan? Dari Peter Lukman dan Berger, teori konstruksi sosial. Jadi orang itu dibangun kesadarannya atas tiga hal. Pertama itu objektifikasi, kedua eksternalisasi, ketiga internalisasi. Yang ini mungkin tidak terpikirkan oleh sang pembuat judul. Loh Pak, ternyata ada teori besar di sana. Iya. Nah, makanya bisa dikatakan ini dua penelitian jadi satu, kan ya? Kok bisa Pak? Iya. Pertama, internalisasi nilai moderasi Islam itu satu penelitian tersendiri. Yang kedua, pembelajaran PAI berbasis moderasi Islam itu juga satu penelitian tersendiri. Nah, coba kita konkretkan ya, misalnya ya. Satu ya kan, opsinya ya, internalisasi nilai-nilai moderasi Islam di sekolah itu kan sudah satu penelitian sendiri, ya enggak? Tidak harus di dalam PAI, bisa aja dalam budaya akademik sekolah. Kalau yang ini kan sifatnya subject matter. Subject matter itu artinya diajarkan dengan pembelajaran formal, ada jamnya, diatur jadwalnya. Kalau budaya kan tidak, bisa aja di halaqah ilmiah, kan ya, bisa aja di seminar, kan gitu. Sama misalnya kayak belajar di MSAA di Mahat, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa aja secara formal subject matter masuk dalam kurikulum di pagi hari dijadwalkan, ya kan? Ada subagulugo, ada apa, tapi bisa aja secara informal kan begitu. Ini juga bisa pada budaya akademik di sekolah kan gitu ya. Misalnya internalisasi nilai-nilai moderasi Islam pada budaya akademik sekolah. Budaya akademik sekolah itu apa? Budaya yang berbau keilmuan. Akademik itu keilmuan. Ya, bisa dari seminar, bisa dari klub-klub diskusi atau lomba karya karya ilmiah remaja ya. Nah, itu kan bagian dari budaya akademik sekolah. Yang lain pada budaya spiritual. Nah,
atau religius. Nah, kalau religius, misalnya kan langsung. Kalau religius ini apa? Misalnya dalam pengajian ceramah-ceramah yang ada di musola atau khutbah Jumat misalnya. Sekolah kan ada itu. Ya, itu kan nggak masuk ke dalam kurikulum secara formal kan, tapi ditanamkan melalui momen-momen khusus insidental. Itu juga bisa. Nah, ada konsekuensinya ya. Mengapa menggunakan kata nilai-nilai? Values. Apa ya Pak? Apa ya? Ya nggak tahu Pak. Pokoknya itu yang saya pikirkan. Iya Pak, gitu Pak. Jadi pilihannya banyak sekali opsinya ya. Bisa, kenapa nggak karakter? Sekarang ini lagi ngetren ini pendidikan karakter. Maka tarik aja karakter ya. Kalau karakter jelas perilaku. Oh, ini masukkan karakter moderasi Islam dalam mata pelajaran PAI. Nah, kalau nilai itu apa? Apa nampak apa enggak? Coba sampean bayangkan. Kan sulit sampean nanti nyari datanya kan sulit. Soalnya wujudnya apa nilai-nilai itu? Tapi kalau berbentuk materi pembelajaran moderasi, mudah nggak? Mudah. Kalau materi pembelajaran moderasi Islam itu bisa kita identifikasi dari 4 atau 5 aspek. Satu, konsepnya. Konsep ini terkait dengan definisi, ya kan? Saya membuatkan materi-materi slide itu kan bagian dari konsep. Kan jelas materi pembelajaran moderasi Islam, ya kan? Nah, dua, ada faktanya, diberikan contoh-contoh nyata. Loh, ini loh buktinya kalau moderasi Islam di berbagai negara itu berhasil menekan diskriminasi sosial, berhasil menekan adanya demokratisasi beragama menjadi lebih baik, toleransi lebih baik. Nah, diberikan fakta. Satu, diberikan konsep teori-teori, ya teori-teori moderasi Islam. Dua, diberikan fakta. Fakta itu apa? Realitas itu loh, contoh-contoh konkret itu loh ya. Pengalaman-pengalaman di tempat lain yang sukses. Nah, diberikan pelajaran di sini kan ya. Yang ketiga apa? Prinsip atau dalil. Prinsip dalil itu apa ya? Dalil-dalil Al-Quran ini loh. Sumber-sumber moderasi Islam di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam fatwa-fatwa ulama, ya kan? Di dalam kitab-kitab kuning, ya kan bisa ya. Yang ketiga, yang keempat apa? Prosedur, langkah-langkah teknis pengimplementasian moderasi Islam tadi. Nah, kalau diberikan wawasan tok tanpa ada petunjuk teknis bagaimana ya? Bingung nggak? Nanti antara guru satu dengan guru yang lain bisa jadi tidak seirama kan gitu kan. Mlaku sakarpe dhewe. Nah, itu jadi masalah juga kan begitu. Yang kelima apa? Yang kelima harus ada manfaat atau benefit. Nah, dijelaskan. Ini pentingnya moderasi Islam di sekolah itu manfaatnya ada banyak. Misalnya dari manfaat keagamaan, ya kan? Meningkatkan nilai-nilai keislaman siswa terutama pada nilai-nilai multikultural dan nilai toleransi beragama. Dalam nilai psikologis apa? Menguatkan emosi yang lebih stabil dalam menghadapi perbedaan pendapat, misalnya perbedaan agama, tidak gampang diprovokasi. Misalnya ya karena ada makanan yang ngasih makanan anak Kristen misalnya ya, nanti jadi kok yang ngasih anak Kristen nanti jadi was-was curiga, itu kan kecurigaan berlebihan, ya kan ya. Nah, tidak mudah tersulut hoax yang berbau sentimen keagamaan, ada isu kristenisasi di dalam sekolah dan sebagainya. Yang apalagi kalau sekolah umum itu kan sering terjadi, ya kan. Kalau di madrasah ya karena Islam semua ya. Kalau Islam semua juga bisa diterapkan, misalnya apa? Pertentangan antara NU dan Muhammadiyah, itu juga moderasi beragama. Kerukunan umat beragama, internal umat beragama. Nanti NU, Muhammadiyah, apalagi itu Al-Irsyad, LDI, itu juga jadi sumber konflik Mas. Ini juga penting kan gitu. Ya. Jadi coba siapa namanya? Farida dipikirkan kembali ya. Ternyata banyak loh Pak. Jadi mengambil judul itu tidak sekedar mengambil judul. Enaknya kata-kata ini Pak. Iya. Enaknya kalau kalimat ini dipasang ini Pak ya, tidak sesederhana itu. Ya. Jadi setiap kata itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ketika ngambil data nanti. Ngambil data nanti ya. Nanti sama seperti Farida ya. Farida ini misalnya ya pusing misalnya. Kamu setiap hari ketemu Farida. Tiba-tiba Farida ini pas waktu kuliah pusing.
Kalau kita melihat fenomena pusing itu bisa jadi dari dua hal. Satu karena medis, kesehatan. Dua karena psikologis. Kalau pusingnya itu karena kesehatan, mungkin dia telat makan. Ya, telat makan, kemudian makannya nggak teratur. Ya, itu fenomena pusing dari sudut kesehatan. Beda lagi kalau dia pusing karena mungkin diputus pacar, ya psikologis. Betul. Makanya teratur tapi kok pusing, ya kan? Oh ini karena beban pikiran. Beban pikiran. Nah, datanya apa datanya? Datanya kalau dia telat makan karena kesehatan, ya kita lihat seberapa pola makannya setiap hari berapa kali, apa yang dia makan dan sebagainya. Kan beda dengan psikologi. Kalau psikologi kita lihat aktivitas di medsosnya apa, curhatannya apa, nggak butuh pola makan gitu. Lihat ada statusnya gitu. Loh bedanya, kan dari fenomena yang sama pusing, tapi kalau didekati dengan teori yang berbeda menghasilkan data yang berbeda. Ya, apa maksudnya ini? Membuat judul itu kayak begitu. Ya. Jadi fungsi teori dalam penelitian itu apa? Sebagai menjelaskan fenomena. Ya, kita teliti ini jangan sampai salah diagnosis, nah, gitu loh. Sama mendiagnosis bahwa ini perlu ada internalisasi, Pak. Kalau internalisasi perlu dimasak lagi nih. Ini bahan dari luar, masakasinya seperti itu. Nah, ini kerja dua kali kalau pakai internalisasi, misalnya. Ya. Kerja dua kalinya apa? Nah, satu proses internalisasi. Kalau implementasi sudah jadi, tinggal diterapkan. Nah, saya begitu. Mana Pak? Implementasi apa penerapan, Pak? Implementasi apa penerapan? Dosen itu selalu membuat kamu bingung. Tugasnya dosen itu membuat bingung. Ya. Nah makanya kamu harus sudah mempersiapkan strategi. Ya. Dalam konteks PHI misalnya begitu ya. Yang kemudian maknanya yang lebih berjangka panjang. Misalnya kamu lihat di kata-kata implementasi, penerapan atau penggunaan, pemanfaatan mana yang kemudian relevan ya, berjangka panjang. Itu lihat kamus. Lihat di kamus ya. Atau tanya ahli bahasa. Itu ahli bahasa itu yang paling penting ya, ahli linguistik misalnya ya. Setelah saya menggunakan kata ini setelah dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan ahli bahasa memiliki makna yang lebih filosofis. Ya. Sebagaimana tergambarkan dalam kamus halaman sekian. Nah, itu lebih keren kan, gitu. Berarti dia menguasai benar konsepnya, konsep penelitiannya gitu loh. Sehingga dosen itu speechless, mau tanya apa lagi. Selesai, di judul selesai gitu kan ya. Nah, moderasi apa arti kata moderasi? Maksudnya tengah-tengah? Iya, itu kan persamaan kata. Yang saya tanya maksudnya tidak condong ke kanan, maksudnya itu konservatif dan tidak senang kiri liberal gitu Pak. Ya berdasarkan literatur yang saya kumpulkan dari 10 literatur yang saya kumpulkan Pak. Setidaknya saya sudah mengumpulkan 15 literatur tentang moderasi beragama Pak. Dari para ahli, saya begitu. Moderasi itu bisa dimanakan sebagai berikut. Kalau kita merujuk pada teorinya si A, moderasi maknanya ini. Nah, teori B ini, teori C mesti ada masa kan? Nah, dalam konteks pembelajaran PAI, konsep moderasi itu saya sependapat dengan pendapatnya si A dalam bukunya ini. Nah, harus begitu. Coba kamu jadi dosen kalau ada mahasiswa jawab seperti itu bangga nggak? Bangga. Bangga. Masa enggak? Syukur jawab deh, siapa sih nggak iso? Loh, kita ini di kampus bukan di kampung kan begitu. Kenapa? Karena bahasanya akademik, highly akademik. Highly akademik itu bahasa ilmuwan. Gitu. Sama Farida seperti yang saya ngomongkan dari dulu. Kalau Farida ini kepingin cintanya sukses, ya kan? Dia kalau kemudian ingin mendapatkan pacar dengan cara tidak bahasa akademik, itu nggak menarik. Pokoknya cinta apa cinta. Tapi kalau dalam teorinya Eric Fromm, cinta sejati itu terdiri dari teori segitiga cinta. Bukan cinta segitiga. Beda nggak? Bedanya apa? Ya pokoknya beda Pak. Itu jawaban yang belum orang kuliah. Tapi kalau teori true love, ya true love itu cinta sejati. Nah,
Dunia sejati itu terdiri dari 3 unsur. Ini kalau kita cinta itu kalau kita bahasakan atau jelimet dalam ilmiah. Biar teman tahu rasanya gitu loh. Apa sih fungsi teori dalam penelitian itu? Selama ini kan teman sekedar teori Pak, ngapain Pak teori itu juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu bagi orang yang tidak pernah menggunakan teori dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya teori itu adalah alat menjelaskan fenomena gitu loh. Kita sebenarnya itu tadi pengalaman orang-orang hebat itu kita serap melalui teori-teori yang dia keluarkan. Nah, sebenarnya dari teori Eric Fromm ini ya. Apa cinta sejati? Cinta yang sejati yang pertama itu harus punya yang namanya passion. Passion itu apa? Gairah. Nah, kamu mencintai seseorang tapi kalau nggak punya passion itu nggak romantis. Nggak ada rasanya gitu kan ya. Nah, tapi kalau kebanyakan passion namanya cinta monyet, cinta birahi atau cinta nafsu. Kalau kebanyakan passion. Maka butuh yang unsur penyeimbang kedua apa namanya intimasi. Ya, intimasi itu kedekatan emosional. Jadi milikmu ya milikku, kamu sakit aku yang merasa sakit, ya kan? Kamu senang aku merasa senang. Tapi kalau nggak ada intimasi ini ya kering, ya kering. Nah, hanya sekedar tidak ada romantisnya, ya. Yes, garing gitu loh ya. Koyok cinta tapi enggak begitu ya kan ya. Nah, makanya butuh yang ketiga apa namanya? Yang ketiga yang paling penting apa? Komitmen, mencintai kelebihan dan kekurangannya. Ini yang paling penting. 3 hal ini yang jadi tolak ukur. Jadi kalau kamu misalnya ditembak sama siapa namanya? Syafiq ini, dilihat. Syafiq ini benar-benar cinta sama saya enggak? Dilihat dari 3 aspek tadi itu ya kan. Punya passion enggak? Setiap hari dia kirim kata-kata romantis enggak? Misalnya gitu ya. Ini indikatornya begitu kalau melihat dari teori Eric Fromm ya. Kedua, perhatian enggak? Sudah makan belum gitu kan? Mau enggak aku beliin pulsa agar kita sering komunikasi misalnya begitu kan? Emosional ya. Yang ketiga, komitmen. Komitmen nanti setelah lulus nanti di skripsi saya tulis persembahan untuk Dek siapa namanya? Dek Farida yang sudah menunggu 4 bulan lamanya. Hari ini pembuktian bahwa kita ini sudah selesai tahap pertama menuju ke pelaminan untuk tahap yang kedua. Itu kan ada persembahan. Akhirnya kan menjadi ilmiah. Oh, jadi kita bisa mengukur orang-orang itu kalau cinta sejati itu seperti apa ya kan gitu. Nah, paham ya? Mesti teori ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, moderasi Islam ya. Moderasi Islam, apakah Islam mempunyai moderasi? Nah, ada konsekuensinya kalau menggunakan kata moderasi Islam, maka kita harus menggali dari berbagai macam literatur Al-Quran, hadis. Nggak usah kata Islam pun sebenarnya sudah moderasi gitu kan. Ngapain diberikan label Islam kan gitu ya. Kata yang lebih netral itu moderasi beragama, yang lebih populer gitu ya. Kalau moderasi Islam itu namanya pikiran dewe ya. Satu penelitian sendiri. Moderasi beragama dalam perspektif Islam itu satu penelitian sendiri. Namanya liberal research, penelitian pusaka. Sama persempit lagi, moderasi beragama dalam Al-Qur'an. Nah, itu lebih sempit lagi, berarti ayat-ayat tematik tentang moderasi beragama. Atau moderasi beragama dalam kitab Busitah hadis ya, dalam hadis Nabawi ada tarbiyah ya. Itu juga satu penelitian sendiri. Nah, dalam mengajar ini. Nah, gimana Farida? Semakin bingung? Wajar kenapa? Kamu kan pengalaman pertama gitu kan. Pengalaman pertama dari tiba-tiba budaya ngomong, budaya ngobrol, kemudian disuruh pada center 7 ini budaya nulis, dan itu wajar gitu. Tapi mau nggak mau memang harus, karena ya kapan lagi gitu loh, ya, kapan lagi. Tapi semakin sering sampai dekat dengan buku, ini kan memaksa sampean untuk membaca. Nah, selama ini copy paste gitu kan ya. Makanya saya itu tidak pernah ujian UTS dan UAS ya. Buat apa? Pada akhirnya sampai juga copy paste. Gitu. Karena bagi saya UTS itu ujian tidak serius dan UAS ujian amat santai lah. Cukup like, subscribe gitu aja. Kalau dulu kan follow Instagram saya sekarang berubah. Instagram aja, lebih bermanfaat lah. Bisa dilihat-lihat.
Nah, oleh karena itu makanya sekarang ini si Farida harus bisa memerankan diri menjadi seorang pakar dalam bidang moderasi. Kemana-mana ngomongnya moderasi beragama, kemana-mana, status WA-nya, status Facebook-nya. Saya dari dulu seperti itu. Saya anak PAI. Banyak yang nggak percaya, saya ini lulusan PAI itu banyak yang nggak percaya. Ya. Banyak nggak percaya karena saya lulus pun lama, 5 tahun saya itu lulusnya itu. Saya IPK-nya saya dengan IPK-nya si Farida ini mungkin lebih baik IPK-nya Farida. IPK kamu berapa? 3,9. Oh bagus ya 3,4. Saya 3,45 lulus 5 tahun gitu kan ya. Banyak sekali masalah kita itu terutama saya sendiri mengalami bahwa saya ini salah jurusan gitu kan. Salah jurusan ya, sudah terlanjur semester 6, sudah nggak bisa apa-apa, jurusan yang serba nanggung, bahasa Arab kalah dengan PPA ya kan. Kemudian fikih kalah dengan anak syariah, sembarang kalian kalah lah gitu kan. Nggak ada yang bisa dibanggakan lah dari kualitas diri saya kan gitu. Makanya ini semester 6 ini semester 6 ya sekarang ya. Nah, semester 6 ini menuju semester 7. Semester 7 itu semester paling galau. Paling galau. Jangan sampai STMJ ya Mas Safik ya. Sudah semester 7 masih jomblo. Sudah tua masih jomblo. Mosok dari berbagai macam kuliah nggak ada satupun yang memalukan dunia persilatan. Nah, dulu juga begitu Mas. Ya. Saya dulu PKBA dapat C. Saya dulu PKBA dapat C, ditambah C, istimewa C, ya. C kelas. Yang lain dapat D. Iya. Karena nggak parah. Kelas saya itu kelas Nabi Daud, Senin masuk Selasa ndak. Nah, saya itu karena di kelas saya itu cowoknya cuma 4. Dan yang 3 orangnya nggak pernah masuk. Saya mewakili cowok daripada nggak ada cowok. Saya dari anak SMA nggak bisa apa-apa. Ya. Daripada ngulang ya sudah dapat C aja sudah alhamdulillah saya. Ada teman satu kelas saya ini itu dari dosen di PGRA sekarang ini. Ngulang, dia PKB-nya ngulang. Ada namanya yang kalau di teman-teman dipanggil Pak Mucel, kamu tahu ya? Pak Ahmad Muklis dulu. Orang Eropa, bukan orang Eropa. Bukan. Tapi kalau ngomong psikologi hebat sekali, produktif sekali orangnya itu. Jadi cerita gitu kan. Ya, saya itu kemudian memutuskan pada semester 6 ini ya. Masa saya kalau bertarung di PAI ya dengan kalau ngomong agama kalah dengan anak pondok pesantren jelas itu. Jelas sekali kan ya. Ngomong pendidikan kalah dengan anak UM, kalah dengan anak PKM, kalah segala-galanya. Nah, saya harus bisa itu mencintai satu mata kuliah kemudian meskipun dapat jelek tapi senang. Apa mata kuliah itu? Medpen. Nah, dapat C dulu itu. Dapat C bukan O, dapat C ya. Dapat C. Sampai senang saya itu diskusi senang. Senang. Nah, akhirnya itu tanggal-tanggal tua kemarin tanggal 30, 28 itu sering ke rumahnya dosen diskusi. Bukan yang ilmiah, cuma cari makan gitu kan. Kalau ke rumahnya dosen itu kalau kan nggak mungkin garingan tanggal-tanggal tua itu Mas ya. Nggak mungkin. Maksud dosennya tego mentolo delok mahasiswane gak mangan dulu kan ya. Kita 2 orang 3 orang itu keliling gitu kan. Pak, kami sudah mendiskusikan ini. Harus begitu. Untuk apa? Ya untuk dekat dengan orang-orang yang pintar. Ya, saya kemudian begitu mikir, waduh ini kapan menerek umur semakin tua ya kan ya. Nasib gak jelas kan gitu kan. Nasib gak jelas. Meskipun saya kelas 1, teman diskusi saya harus S3 gitu. Kenapa? Orang itu kalau dekat dengan orang baik itu pasti ketularan. Kalau nggak ketularan kepintarannya cara ngomongnya. Minimal gayanya lah gitu kan, gayanya. Mesti meyakinkan. Gitu. Saya juga terpengaruh senior saya dulu seperti itu. Nah, salah satu prinsip yang ditanamkan senior saya itu orang itu kalau mencari ilmu itu diperjalankan, bukan berjalan, diperjalankan. Nah, diperjalankan itu ya kayak diisokkan gitu loh ya. Ya, pokoknya
Saya yakini ya belajar diskusi nulis. Saya baru bisa nulis itu ya semester 10 di skripsi itu. Kalau nggak ada skripsi ya nggak bisa nulis kan gitu. Ya memalukan sekali kalau saya melihat skripsi saya ya. Kalau orang-orang lihat skripsi saya itu mesti saya hindari gitu kan. Ya. Karena apa? Karena sumber kesesatan. Ya. Loh iya biar itu nggak ini setengah mati mas ya. Setelah saya tahu ilmu penelitian ya, kok bisa lulus seperti ini gitu kan, memalukan gitu kan. Aib gitu kan. Oh iya, biar nggak ini setengah mati coba. Oh kalau tapi setelah tahu ilmu penelitian ya, kok ya terluluskan seperti inilah. Ya, itu. Kasihan Des. Makanya ya sampean ini semester 6 ini harus sering mengembara ke orang-orang. Sudah nggak perlu lagi sudah menyalahkan diri sendiri ya saya Pak. Dari semester ini ya cuma dari tugas satu ke tugas yang lain, dari makalah satu ke makalah yang lain. Farida saya tanya, masih ingat nggak mata kuliah semester 1, 2? Nggak ingat. Oh apa sih Pak? Karena tubuh kita ini hanya menumpuk informasi seperti komputer di situ tumpuk. Tapi kita lupa merecall kembali, ya, memorizing kembali. Saya seperti ini ya bayangkan dari tahun 2009 sampai 2020 ngomongnya yang ini saja. Apa? Saya pertama kali ngajar ya mata kuliah ini jurnalistik. Di sini apa ya skripsian ini. Skripsian seperti ini. Jurnalistik ya hanya untuk biar kelihatan keren gitu kan. Sebenarnya ya skripsi kan. Skripsi ya. Tidak ada target yang lain. Nah, orang itu pertama dipaksa hanya menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, satu saat menjadi bisa. Sama seperti dulu zaman aslinya mana? Pasuruan kan. Datang ke Malang kan pertama kali kan celungak-celunguk bingung ya. Celungak bingung ke Indomaret, assalamualaikum, sandalnya dilepas. Nanti tumbas. Tok, assalamualaikum. Bu, Pak, tumbas. Karena kebiasaan di Pasuruan. Ke ATM juga begitu, nyung jauh, badannya ngambil duit, ke Sabdo juga begitu. Sabdo, tahu Sabdo? Bisa. Nah, iya kan Pasuruan orangnya fase-fase gitu. Semuanya selalu ada namanya itu tadi internalisasi ya. Ini hal-hal baru, kemudian dia bertemu dengan teman-teman, akhirnya jadilah nilai-nilai modern itu masuk dalam jiwanya Farida. Transisi kan dari jiwa orang desa misalnya ya. Desa apa kota? Kota ya. Kandang sapi? Bukan. Bugul. Oh Bukir ya. Untuk ya. Jadi, ya daerah-daerah yang agak pinggiran gitu kan. Pinggir laut kan. Nah, itu namanya internalisasi. Setelah internalisasi kan dia membangun kebiasaan kan, dari itu dia dibiasakan kan, itu namanya habitualisasi, pembiasaan. Nah akhirnya secara tidak sadar dia sudah menjadi orang Malang modern ya. Dan pada akhirnya nanti mungkin dia juga malas kalau pulang kampung ke Pasuruan, aduh di rumah ngapain, akhirnya ya mending di Malang ya begitu kan, karena sudah dimasuki nilai-nilai modern, dimasuki nilai-nilai habitualisasi itu. Akhirnya habitualisasi tadi mengalami eksternalisasi dalam bentuk pola perilaku. Dulu mungkin cara berpakaiannya tidak seperti ini ya. Cewekan apa ya. Karena belum mengenal matos.